Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faustia, NIM 19 16036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika ekonomi, yaitu aplikasi fungsi dalam ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi dan kurva permintaan atau demand. Demand adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Dalam fungsi permintaan, kita melihat bahwa kecil jumlah barang yang diminta sangat tergantung pada barang tersebut dengan cara variabel yang lain tetap. Oleh karena itu, dengan pendapatan yang tetap, apabila harga barang tersebut naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa bilangan harga turun dari P0 ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah dari X0 ke X1. Demikian pula apabila harga naik dari P0 ke P1, maka jumlah yang diminta akan berkurang dari P0 ke P1. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam suatu forma yang disebut fungsi permintaan, dan dinyatakan di mana X itu variabel kuantitas dan P itu variabel harga, atau X sama dengan FP. Di dalam fungsi permintaan, variabel yang menentukan atau independen variabel tidak harga barang saja, tetapi juga harga dan jumlah barang-barang substitusi. Hubungan variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu X sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, X4, dan lain-lain. Di mana X1 itu variabel kuantitas yang diminta, X2 itu variabel harga barang, X3 itu variabel kuantitas yang diminta akan barang substitusi, dan X4 itu harga barang substitusi, dan seterusnya. Pola hubungan variabel yang diminta dengan variabel harga bentuk garis lurus, yaitu fungsi linear, dapat berbentuk garis tidak lurus, yaitu fungsi non-linear. Selanjutnya yaitu fungsi dan kurva penawaran atau supply. Nah, supply adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Dalam hukum penawaran, kita melihat bahwa besar kecilnya jumlah yang ditawarkan akan suatu barang tersebut dengan cara faktor-faktor yang lain tetap. Jika harga dari suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan barang tersebut bertambah karena produsen berusaha untuk menggunakan kesepakatan memperbesar keuntungannya. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang dengan produsen berusaha merugikan kerugiannya. Gambar kurva penawaran suatu barang itu seperti ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa bila harga suatu barang naik dari P0 ke P1, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah dari X0 ke X1. Sebaliknya, jika harga turun dari P0 ke P1, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang dari P1. Sebaliknya, jika harga turun dari P0 ke P1, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat suatu pola hubungan dari variabel kuantitas dan atau jumlah barang yang ditawarkan dengan variabel harga barang tersebut. Apabila pola hubungan tersebut dinyatakan dalam suatu formula, maka formula tersebut dinyatakan sebagai fungsi penawaran, dan dinyatakan X sama dengan FP
di mana X itu variabel kuantitas dan P itu variabel harga. Di dalam fungsi penawaran yang menentukan tidak satu tetapi dapat lebih dari satu, maka hubungan variabel-variabel tersebut dinyatakan sebagai X1 sama dengan F X1 dalam kurung X2, X3, X4, dan lain-lain, di mana X1 itu variabel kuantitas, X2 itu variabel harga, X3 itu biaya produksi, dan X4 itu kuantitas barang yang tersedia dari bahan bakunya, dan seterusnya. Pola hubungan variabel kuantitas yang ditawarkan dengan variabel harga berbentuk garis lurus, yaitu fungsi linear, dan dapat berbentuk garis tidak lurus, yaitu fungsi non-linear. Yang ketiga yaitu keseimbangan pasar atau market equilibrium. Yang dimaksud dengan pasar adalah pertemuan antara pembeli atau peminta dan penjual atau penawar, baik dalam pengertian langsung maupun tidak atau secara komunikatif. Sedangkan harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar. Dan titik keseimbangan pasar adalah titik pertemuan permintaan dan penawaran, sehingga titik keseimbangan pasar ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Di dalam menentukan titik keseimbangan pasar untuk suatu barang atau jasa, perlu diperhatikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu pertama yaitu titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif, dan yang kedua yaitu titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan barang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, dari atas kedua syarat tersebut, maka tidak mungkin terdapat dua titik keseimbangan pasar bagi kurva permintaan dan kurva penawaran, walaupun mungkin terdapat dua titik potong dari fungsi permintaan dan penawaran. Di sini kita dapat lihat grafik di mana apabila melihat gambar di atas ini, maka titik A adalah titik keseimbangan pasar dan titik B ini bukan titik keseimbangan pasar. Contoh yaitu kurva permintaan barang tersebut dapat digambarkan dengan mencari titik potong fungsi dengan sumbu X dan P. Nah, D itu X-nya sama dengan minus 2P tambah 12, dan S-nya X sama dengan 2P dikurang 3, sehingga minus 2P ditambah 12 sama dengan 2P dikurang 3. Nah, 4P ini didapat dari 2 dikali 4, jadi 4P sama dengan 15. P sama dengan 3 kali 3 per 4, dan X-nya sama dengan 4 dikali 1/2. Jadi titik keseimbangan pasar pada E itu 4 dikali 1/2 dan 3 dikali 3/4. Selanjutnya yaitu subsidi. Nah, subsidi merupakan bantuan dari pemberian pemerintah kepada produsen atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan dengan S. Oleh karena adanya subsidi, maka tingkat harga yang berlaku di pasar
lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk produksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung pemerintah atau sebesar subsidi. Sehingga dengan adanya subsidi maka fungsi penawaran akan turun atau bergeser ke bawah, sedangkan fungsi permintaan tetap. Dengan adanya subsidi sebesar S, maka tingkat harga yang diaturkan oleh penjual atau penawaran akan turun sebesar S untuk setiap tingkat jumlah kualitas yang ditawarkan. Bila dilihat pengaruh subsidi sebesar S ini, jika S adalah variabel kuantitas, P variabel harga, maka fungsi penawaran akan bergeser ke bawah sebesar S untuk setiap kuantitas yang ditawarkan. Dalam bentuk fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan Fx, maka fungsi penawaran sebuah subsidi adalah P sama dengan Fx kurang S. Nah, di sini kita bisa melihat gambar. Nah, dalam bentuk umum yang lain dari fungsi penawaran X sama dengan Fp, maka fungsi penawaran sesuai subsidi dapat diubah dari P1 sama dengan F X kurang S menjadi Fx sama dengan P1 tambah S dengan mensubstitusikan ke dalam bentuk fungsi X sama dengan Fp, maka didapat fungsi penawaran sesudah subsidi menjadi X1 sama dengan F dalam kurung P1 tambah S. Nah, contoh soal, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 0 dikurang 1/2X dan fungsi penawaran P sama dengan 4 tambah 2X, di mana X sama dengan variabel kuantitas dan P sama dengan variabel bilangan. Bila terdapat barang tersebut diberikan subsidi sebesar S sama dengan 2, maka yang pertama tentukan titik keseimbangan pasar sebelum subsidi, dan yang kedua tentukan keseimbangan pasar sesudah subsidi, dan yang ketiga gambarkan grafik fungsi atau kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu menentukan titik keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kita misalkan D sama dengan P sama dengan 10 dikurang 1/2X dan S sama dengan, sedangkan S itu P sama dengan minus 4 ditambah 2X, sehingga 10 dikurang 1/2 sama dengan 4 tambah 2X menjadi 2 dikali 1/2X sama dengan 6. Nah, X nya sama dengan 6/5 per 2 sama dengan 2,4. P sama dengan 8,8. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 2,4 dan 8,8. Nah, yang kedua yaitu menentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Kita misalkan D itu P sama dengan 10 dikurang 1/2X dan X nya sama P sama dengan 4 ditambah 2X kurang S sama dengan 4 tambah 2X kurang 2 sama dengan 2 tambah 2X. Sehingga 10 dikurang 1/2 sama dengan 2 ditambah 2X sama dengan 2 1/2X sama dengan 8. X nya sama dengan 8/5/2, hasilnya 2,3. Jadi P nya itu sama dengan 8,4. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum
subsidi yaitu 3,2 dan 8,4. Nah, yang ketiga yaitu grafiknya. Jadi di sini kita bisa melihat grafik pada keseimbangan keseimbangan sebelum subsidi dan setelah subsidi. Nah, materi yang terakhir yaitu monopoli dan pengaruh pajak. Tujuan utama dalam monopoli adalah memperoleh laba yang maksimal. Hal-hal yang berkaitan di dalam laba adalah harga dan kuantitas yang dikehendaki. Ada 3 faktor dalam monopoli, yaitu yang pertama itu TR atau total revenue. Yang kedua yaitu biaya atau TC. Yang ketiga yaitu laba maksimal atau NR, di mana NR sama dengan TR dikurang TC. Dengan adanya pajak sebesar T per unit yang dikenakan terhadap barang yang diproduksi oleh seorang pengusaha monopoli, maka akan menimbulkan seolah-olah biaya rata-rata per unit meningkat sebesar P, berarti biaya secara keseluruhannya meningkat sebesar TQ. Nah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.